Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kukerta Integrasi Undri 2021 di Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya Hanif Muhammad. Di sini kita akan membahas mengenai protokol pemakaman jenazah akibat COVID-19 di masyarakat. Nah, kenapa protokol pemakaman ini penting kita laksanakan? Karena COVID-19 merupakan suatu penyakit infeksius atau penyakit menular yang dapat dikeluarkan melalui droplet ataupun cairan tubuh penderita. Nah, cairan tubuh ini bisa keluar dari lubang-lubang tubuh yang terdapat pada jenazah seperti hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Virus umumnya dapat bertahan di luar tubuh sekitar 4-9 jam, sehingga memungkinkan penularan dari jenazah kepada petugas kesehatan, keluarga, maupun masyarakat. Nah, risiko penularan dari jenazah ini dapat terjadi di beberapa tempat. Yang pertama, pada saat pemindahan jenazah, mulai dari rumah ataupun dari ruang isolasi ke kamar jenazah, lalu pada saat pemandian jenazah, pada saat transportasi di mobil jenazah, maupun saat pemakaman di pemakaman umum. Nah, oleh karena itu, perlu adanya protokol dan langkah-langkah khusus untuk menghindari risiko penularan dari jenazah ini. Nah, oleh karena itu di sini kami mengacu pada pedoman tata laksana penanganan jenazah COVID-19 di masyarakat dari Kemenkes RI. Di sini sudah ada skemanya. Pertama, masyarakat diharapkan melaporkan kematian di lingkungannya. Lalu akan dikonfirmasi oleh petugas kesehatan. Lalu jika positif, jenazah dibawa ke RS untuk dilakukan pemulasaran sesuai protokol COVID-19. Lalu jika infeksi negatif, dapat dilakukan pemulasaran jenazah seperti biasa. Nah, berikutnya di sini untuk lebih rincinya ada beberapa prosedur pelaporan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pertama, keluarga atau anggota masyarakat dapat melaporkan anggota keluarganya atau masyarakatnya kepada RT RW jika terdapat kasus suspek. Lalu RT RW segera mungkin mengklarifikasi hal tersebut. Lalu setelah itu diharapkan kepada masyarakat ataupun keluarganya tidak menangani jenazah terlebih dahulu sebelum mendapat konfirmasi dari petugas medis. Lalu ketua RT atau RW akan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang seperti puskesmas, camat, di mana jenazah ini berdomisili. Lalu jika sudah dilaporkan tapi belum dikonfirmasi oleh pihak berwenang, maka pihak gugus tugas di wilayah setempat dapat mengambil keputusan mengenai penanganan jenazah ini. Lalu berikutnya adalah proses konfirmasi infeksi. Pada kejadian kematian di luar rumah sakit, tugas pemeriksaan jenazah atau PPJ akan melakukan penapisan dugaan penyebab kematian. Apabila kematian dinyatakan berhubungan dengan COVID-19, maka jenazah akan dibawa ke rumah sakit setelah ditutup semua lubang tubuhnya dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang kedap air. Nah, untuk konfirmasi infeksi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada tes swab RT-PCR, lalu juga dengan otopsi verbal, yaitu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan gejala COVID kepada keluarga ataupun masyarakat terdekat dari si jenazah ini. Nah, jika misalnya jenazah sudah terkonfirmasi positif COVID-19, maka jenazah akan dibawa atau ditransportasikan ke RS setempat untuk dilakukan proses pemulasaran. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam proses transportasi ini. Yang pertama, petugas harus memakai APD atau alat pelindung diri yang lengkap meliputi penutup kepala, face shield, atau Google atau masker medis dan gaun, bukan coverall yang tidak tembus cairan, selama transport ke rumah sakit. Setelah tiba di ruang pemulasaran jenazah di rumah sakit, maka petugas yang mendampingi jenazah selama transport tadi wajib melepas semua APD saat tiba di rumah sakit dan segera melakukan cuci tangan dengan sabun. Nah,
Berikutnya di sini adalah proses penanganan jenazah pada saat di rumah sakit. Yang pertama, proses pemulasaran ataupun penanganan jenazah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh si pasien ini. Lalu selain tim pemulasaran atau tim penanganan jenazah tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan. Lalu tidak dilakukan suntik pengawet dan juga tidak dibalsem sesuai dengan pedoman dari WHO. Lalu setelah itu kita akan lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan disinfektan, bisa dengan Baiklin ataupun cairan disinfektan lainnya. Lalu setelah diinfektan, jenazah akan ditutup semua lubang tubuhnya, bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya dengan plester kedap air. Lalu setelah itu, jenazah akan kita masukkan ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus air. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah. Lalu, pastikan kantong jenazah disegel dengan menggunakan lem silikon dan tidak boleh dibuka lagi. Lalu setelah itu kita akan melakukan disinfeksi lagi bagian luar kantong jenazah dan ruangan atau permukaan datar tempat pemulasaran jenazah menggunakan cara disinfeksi. Jenazah lalu dimasukkan dalam peti kayu yang telah disiapkan. Posisi jenazah adalah miring ke kanan atau telinga kanan menempel dasar peti menghadap kiblat. Lalu kita tutup peti dan dengan rapat menggunakan lem silikon tadi, kemudian dipaku atau diberikan sekrup. Lalu setelah itu, peti jenazah dibungkus dengan plastik lagi, lalu diinfeksi sebelum masuk mobil jenazah. Jika tidak tersedia peti jenazah di rumah sakit, maka kita cukup hanya menggunakan kantong jenazah, kemudian tutup kembali kantong jenazah itu dengan plastik. Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 jam sejak dia meninggal untuk menghindari risiko infeksi. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan pembahasan dari proses memandikan jenazah yang merupakan proses pemulasaran jenazah. Hal ini telah kami ambil dari Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Nah, bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan karena tidak banyak mengeluarkan sekret mungkin atau cairan dan juga tidak terlalu parah keadaannya, maka jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Lalu petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani tersebut. Jika petugas tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dapat dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Lalu setelah itu langkah berikutnya, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Lalu langkah berikutnya, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Nah, jika karena suatu hal, mungkin karena di jenazah itu terlalu banyak cairan dan lain-lain, sehingga tidak dapat dimandikan secara medis, maka secara syar'i kita akan melakukan proses tayamum pada jenazah dengan mengusap wajah dan kedua tangan, minimal sampai pergelangan dengan debu. Untuk kepentingan dengan diri, petugas juga menggunakan APD pas saat tayamum ini. Lalu untuk prosedur penanganan jenazah, prosedur pengkafanan jenazah, di sini jenazah dikafani dengan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Lalu jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dan dipindahkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani ternyata di jenazah masih terdapat najis, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa lapisan dari jenazah yang terkonfirmasi COVID-19. Dari balik jenazah itu ada plastik, lalu ada kain kafan lagi, lalu ada plastik, kantong jenazah, dan baru dimasukkan dalam peti.
Nah, untuk pedoman mensolatkan jenazah yang terpapar COVID-19, di sini sesuai fatwa MUI ada beberapa pedomannya. Yang pertama itu kita disunahkan untuk menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Lalu dilakukan tempat yang aman dari penularan COVID, dan juga dilakukan umat Islam secara langsung, minimal 1 orang, dan jika tidak memungkinkan boleh disalati di kuburan sebelum atau sudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan lagi, maka bisa juga disolatkan dari jauh atau secara sholat gaib. Selama penyelenggaraan sholat, pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19 ini. Nah, berikutnya untuk tahap keempat dari proses pemulasaran jenazah adalah cara penguburannya. Di sini MUI telah menjelaskan cara penguburan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Lalu dilakukan dengan cara masukkan jenazah bersama petinya bersama-sama itu ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan yang ada di jenazah. Lalu penguburan jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan jika terdapat darurat syariah yang telah diatur oleh MUI. Nah, di sini kami mengambil referensi dari Kemenkes dan juga dari fatwa MUI. Untuk lebih lanjutnya bisa di searching masing-masing. Nah, mungkin sekian dari penjelasan kami. Jika ada yang ingin berdiskusi, bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.